Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan juga tentunya yang di luar negeri dimanapun kalian berada, yang selalu support, selalu mendukung channel ini, selalu menyaksikan channel ini, memantau. Terima kasih sebelumnya gue menyampaikan ke kalian atas dukungan yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan tentunya. Terus menonton dan juga memantau channel ini. Ya, tanpa berlama-lama aja ya, langsung kita tanpa basa-basi juga kita atau gua akan membahas kali ini jelang pertandingan semifinal di AFF Under-19 Boys Championship 2024 itu. Selalu susah bacanya ya, panjang. Pokoknya AFF U19 yang nanti tanggal 27 ya, hari Sabtu kalau gua nggak salah, itu kita akan menjalani semifinal menghadapi juara grup dari grup C antara Thailand atau Malaysia. Jadi mereka juga nggak banyak pilihan. Mereka akan bermain nanti sore jam 3 di stadion 10 November ya, untuk menentukan siapa lawan mereka. Ya, apakah mereka akan menghadapi Indonesia, apakah menghadapi Australia. Jadi saat ini kalau kita lihat dari grup C, memang Malaysia yang ada di puncak klasemen. Sama-sama mengantongi poin 6 dengan Thailand, tapi Malaysia unggul jauh selisih gol. Jadi kalau hasilnya imbang, maka Malaysia akan bertemu Indonesia. Kalau Thailand yang menang, maka Thailand akan menghadapi Indonesia. Nah, tentunya menarik untuk juga kita bedah, kita update suasana ataupun jeroan dari tim nasional kita, pasukan dari Indra Safri ini seperti apa. Yang pasti kita semua udah tahu ya, kita tampil tanpa Welber Jardim. Ini pemain yang gue setuju dengan beberapa pengamat juga, dengan beberapa pendapat kalian mungkin ya, kalau sama, yang melihat pemain ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan di lini tengah. Ini pemain yang punya visi, pemain yang pokoknya bagus lah ya, intinya nggak usah panjang lebar lah, kalian juga semua paham. Tapi sayang ketika dia mulai mendapatkan kepercayaan starter bahkan di pertandingan ketiga menghadapi Timor Leste, tapi dia cedera, dan cederanya cukup parah sampai harus ditandu keluar dan juga keluar dari stadion menggunakan kursi roda. Kalian semua udah tahu, gue yakin. Jadi gue nggak usah lama-lama ngabisin waktu di sana. Tinggal kita nanti akan mencari penggantinya. Memang ada beberapa kandidat. Kalau kita lihat kemarin bagaimana dia bermain dengan Kaviatur terutama ya, menurut gue sini udah sangat bagus banget ya. Dan kalau kita lihat juga dari bagaimana dia masuk di pertandingan kedua menghadapi Kamboja, ketika itu dia menggantikan menggantikan Tony Firmansyah. Jadi kemungkinan juga sekarang dia akan digantikan oleh Tony Firmansyah juga ya, posisinya head to head. Ya mungkin harus diakui lah bagusan Welber Jardim, tapi nggak apa-apa ya, kadang-kadang ini juga menjadi sebuah kesempatan, sebuah blessing in disguise buat Tony Firmansyah juga untuk kembali membuktikan bahwa dia juga kalau dipercaya oleh Indra Safri, dia siap untuk memberikan yang terbaik bagi Garuda Unda U19 ya. Dan kemarin juga setelah pertandingan Indra Safri juga mengatakan senang dengan rotasi yang dilakukan, di mana di tim nasional U19 ini hanya sudah 23 pemain minus kiper ya, yang belum main, jadi semua sudah main, udah dapat minute play, kecuali Fitrah Maulana. Ini pemain Persib Bandung berusia 18 tahun yang belum sekalipun mendapatkan kesempatan ya. Sementara menjaga gawang kedua Wayan Arta itu sudah dapat minute play di pertandingan menghadapi Timor Leste, di mana dia dimasukkan oleh Indra Safri dan menggantikan Ikram, pemain asal Semen Padang itu ya. Kalau itu kita bicara para pemain yang dapat minute play, kemudian juga pemain yang cedera dan kira-kira penggantinya siapa. Nah, kita kali ini akan bahas juga ada 4 pemain atau 4 andalan yang selalu menjadi starter dalam 3 pertandingan terakhir. Ya bahkan kalau nggak salah selalu main full ya, gue nggak tahu. Yang pasti 4 pemain ini selalu menjadi andalan dari Indonesia U19 dan mereka selalu starter. Yaitu pertama Ikram, udah jelas ini pemain yang memang belum teruji, artinya lawan-lawannya belum seganas nanti di semifinal, bahkan kalau final kalau kita lolos ya, tapi paling enggak dia cukup
cukup bagus lah ya, nggak ada yang aneh-aneh. Satu kali gol dari penalti, satu dari open play, jadi ya oke lah, aman lah ya. Gua belum bilang juga dia bagus banget, tapi oke. Nah itu satu. Kemudian di lini belakang ini kelihatannya menjadi apa ya, menjadi kekuatan dari ke lini belakang kita, di mana ada Kadek Arel. Ini Kadek Arel gua rasa kita sepakat juga pemain yang sangat luar biasa dan sudah mencetak 3 gol. Dan juga Iqbal Gwijangge, dua pemain bertahan yang gua rasa kalau dia bisa mempertahankan performanya, sooner or later akan dipanggil Sintayong ke tim nasional senior. Sama-sama sudah mencetak 3 gol. Bedanya kalau Kadek Arel itu 1 gol setiap pertandingan, literally rata. Kalau Gwijangge di pertandingan pertama dia cetak 2 gol, di pertandingan kedua menghadapi Kamboja dia cetak 1 gol. Luar biasa ya. Jadi dari total berapa gol yang diciptakan Indonesia di turnamen kali ini, itu ada 14, itu 6 dari pemain belakang, CB lagi. 6/14, jadi kira-kira 40 sekian persen lah, mungkin 45% ya, hampir setengah itu diciptakan oleh pemain belakang. Walaupun ini sempat menimbulkan kekhawatiran. Kenapa? Karena kemana peran dari striker? Tapi kemudian di babak pertemuan ketiga di pertandingan menghadapi Timor Leste, kemudian udah Indra Safri menampilkan Jens Raven sebagai starter. Tapi bukan hanya itu, secara taktik juga dirubah, memainkan 2 back dan menduetkan dia dengan Ragil. Nah, ini kalau kita lihat ya, dengan adanya Muhammad Ragil, pemain Bayangkara, ini lebih bagus menurut gue. Jadi bukan hanya memberikan Raven kesempatan sebagai starter, tapi juga mempairing dia, sehingga kalau kita lihat permainannya jadi lebih dapat space ya. Beda dengan ketika menghadapi Kamboja, walaupun memang agak sedikit urgent dia ditampilkan di awal babak kedua karena butuh gol, tapi dia lebih banyak bekerja sendirian. Dengan adanya Muhammad Ragil yang rajin membuka ruang, rajin juga menjadi distraction untuk memberikan ruang bagi Jens Raven, sehingga akhirnya Jens Raven bisa mengeluarkan semua kemampuannya ya. Bahkan dia mencetak 2, kalau nggak salah 2 gol dan 2 assist ya. Ada yang bilang kok 3 assist, gue nggak tahu. Yang pasti dia tampil sangat kontributif, sangat juga efektif ya. Dan itu dia alasannya karena menurut gue juga ada peran dari Muhammad Ragil di sana, bahkan juga memberikan 1 assist bagi Arkan Kakak pada akhirnya seorang Jens Raven yang itu tadi dengan strategi dan skema yang ditampilkan oleh Indra Safri. Nah, kemudian tadi balik lagi ada Ikram, kemudian ada Iqbal dan juga ada Kadek Arel. Satu lagi itu si pemain depan ya, Vigo ya, Vigo. Ini juga selalu ditampilkan ya dari menit dari pertandingan pertama. Ya, jadi ada 4 pemain yang selalu tampil sebagai starter. Jadi 4 pemain ini jelas menjadi andalan. Nah, cuman mungkin ada beberapa yang akan berubah nanti di pertandingan menghadapi antara Thailand dan Malaysia. Di sisi kiri kalau menurut gua Alex ya. Alexandro Kamuru, Alex ini menurut gua kurang maksimal lah ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan sekali lagi turnamen kelas usia, jadi kita mengkombinasikan antara performa dan juga hasil. Jadi kalau bisa dua-duanya memang itulah yang paling ultimate, yang paling tinggi tingkatnya. Jadi para pemain itu juga meningkat kemampuannya, kepercayaan diri dan sebagainya, tapi juga hasilnya kalau bisa kita juara itu bonus. Sehingga ya oke lah, nggak masalah. Alex tadi kemarin dicoba tapi biasa aja, dan gua rasa ini akan kembali dihuni oleh Doni Tripamungkas sang kapten dan juga pemain yang paling berpengalaman di tim ya, dan sudah memberikan di pertandingan pertama memberikan 2 assist ya bagi Arliansyah, dan ini akan gua rasa mengisi posisinya dia kembali. Nah, kemudian di lini belakang gua rasa sih kemungkinan malah Kadek yang bisa akan mengisi atau bertrio ya dengan Zaki kemungkinan ini bagus juga penampilannya menurut gua ya, walaupun transisi bertahan ini mungkin yang akan jadi PR ya, karena kemarin kita lihat beberapa kali ketika mendapatkan serangan balik itu agak kocar-kacir sedikit ya, kurang tenang. Jadi mungkin ini akan ya, kita nggak tahu ya apakah secara formasi nanti akan dirubah, apakah tetap Zaki atau Buffon yang memang tampil sebagai starter di pertandingan pertama, kita nggak tahu. Yang pasti Iqbal sama Kadek udah nggak akan tergantikan. Sementara nanti di tengah
seperti yang gue bilang tadi, kemungkinan posisi Welber diisi sama Tony Firmansyah dan kemudian dibantu oleh Vigo dan juga Caviatur. Nah, kalau untuk di sisi kanan ya ini kan pakai kemungkinan jadi 3-5-2 ya. Kalau kemarin kan Rizar juga ini menurut gua nggak terlalu bagaimana-gimana. Ya mungkin aja nanti yang main di sana bisa ya mungkin Rizal juga bisa juga ya. Di kanan ini nggak terlalu fix sebenarnya ya, nggak seperti di kiri seperti Doni Tripamungkas. Tapi yang pasti di tengah itu gue rasa nggak akan berubah dari trio Welber, Caviatur, Vigo dan juga Tony Firmansyah ya. Seperti yang gue bilang tadi, Tony Firmansyah kemungkinan akan menggantikan Welber, dan di depan Jens Raven juga prediksi gue akan berduet dengan Muhammad Ragil. Nah, jadi satu yang penting juga kita perhatikan di sini, secara skema perlawanan itu akan berbeda. Kalau di babak grup kita lebih dituntut untuk bisa membongkar pertahanan yang rapat, dia dengan umpan-umpan, dengan long shot, dengan tembakan dari luar kotak penalti, dengan umpan 1-2 sentuhan, atau mungkin dengan crossing. Tapi nanti ketika menghadapi siapapun antara Malaysia atau Thailand, itu pendekatannya berbeda karena mereka juga punya agresivitas ofensif yang tinggi. Jadi nggak sama nih, dan harus lebih hati-hati. Sebenarnya lebih agak challenging ketika menghadapi tim yang bertahan, terutama transisi bertahan kita juga, karena kadang kita terlalu asik menyerang ke atas. Ketika mendapat serangan balik, kuantitinya itu kita bisa imbang atau bahkan kalah. Sementara kalau kita menghadapi tim yang lebih agresif, pasti kita akan lebih rapat pertahanannya. Jadi justru menurut gua nanti isunya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan lawan-lawan kita yang nanti akan lebih agresif, buat striker kita mendapatkan ruang, memanfaatkan ruang, dan juga mencetak gol. Nah itu ya kira-kira bagaimana gambaran atau situasi nanti di semifinal yang nanti akan berlangsung hari Sabtu ya, tanggal 27. Sabtu tanggal 27 jam 19.30 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Tomo di Surabaya, bukan di Surabaya, di Jawa Timur ya. Anyway, itu tadi kira-kira gambaran gua terkait nanti ya seperti apa jalannya si final akan berlangsung. Ya mudah-mudahan pertama Welber Jardim sembuh dulu, dan kedua mudah-mudahan kita bisa mengatasi lawan kita nanti siapapun. Dan gua akan update juga nanti lawan yang akan kita hadapi, Thailand atau Malaysia, nanti sore ya jam 3.30 akan berlangsung, jam 3 akan berlangsung. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menang sehingga bisa ke final, dan mudah-mudahan juga ketemu Australia. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video gua, dan tentunya jangan lupa berulang kali gua mengatakan subscribe, like, dan share juga supaya teman-teman kalian terupdate dengan berita-berita sepak bola khususnya tim nasional Indonesia, dan nyalakan loncengnya. Alright, terima kasih, dan tentunya gue selalu berharap kalian dalam keadaan bahagia dan sehat. Sampai jumpa.